Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dukuh Karangasem Jawa Selatan Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Ketua RW 6 dan RW 7 Dusun Kemenang Karangasem Jawa Selatan Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Sekretaris RW 6 Dusun Kemenang Karangasem Jawa Selatan Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Ketua RT 10 dan RT 11 Dusun Kemenang Karangasem Jawa Selatan Jawa Tengah, yang terhormat narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Bapak Mas Arifin Muhammad Afif, Menteri SH beserta Bapak Aibda Sudarsono, yang terhormat Ketua Karang Taruna beserta anggotanya, dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatannya yang telah mengizinkan kita hadir dalam saksi bahaya narkoba, anatema, pencegahan dan pemberantasan narkoba. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelum memasuki acara pada pagi hari ini, perkenalkan saya Elia Eka Amoreti selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan materi oleh narasumber, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam penutup disertai foto bersama. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Bismillah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Reviana Eka Asika Damayanti. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Dukuh Karangasem, yang saya hormati Bapak Ketua RW 6 dan RW 7 Dusun Namengan, yang saya hormati Bapak Sekretaris RW 6 Dusun Namengan, yang saya hormati Bapak Ketua RT 10 dan RT 11 Dusun Namengan, yang saya hormati narasumber kita yang luar biasa di pagi hari ini, Bapak Dinmas Abibtu Muhammad Afif,
Mudrikul Wafi Esa beserta Bapak Abibtu Sudarsono. Yang saya hormati Bapak Arya Dani Setiawan, MSN selaku dosen pembimbing lapangan kami, yang pada pagi hari ini beliau berhalangan hadir dikarenakan suatu halangan. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna beserta anggotanya dan segenap para tamu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua Padepokan 37 mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan dan rekan-rekan yang sudah menyempatkan dan berkenan hadir pada acara sosialisasi bahaya narkoba, yang dimana sosialisasi ini termasuk proker unggulan dari Padepokan kami. Tujuan kami menyelenggarakan sosialisasi ini karena maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bahaya dan cara menghindari penyalahgunaan narkoba. Mari kita ikuti acara ini dengan baik agar acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat mengambil hikmahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku Ketua Padepokan dan Ketua Panitia di acara ini. Saya mewakili panitia mohon maaf apabila kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris RW 6 Dusun Namengan Karangasem Jawa Selatan Jawa Tengah kepada Pak Haryanto. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak anggota Polsek yang saya hormati, Bapak RW, Bapak RT, Dukuh Namengan yang saya hormati, kakak-kakak KKN dari UST Jogja yang saya hormati juga, serta muda-mudi Dukuh Namengan yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mendatangi atas undangan dari kakak-kakak KKN UST Jogja dalam rangka sosialisasi pencegahan narkoba. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan dari Bapak Binmas narasumber kita bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan muda-mudi adalah tulang punggung generasi muda yang akan datang untuk membangun bangsa ini. Marilah apa yang nanti dipaparkan kita perhatikan dan kita ambil inti sarinya. Mudah-mudahan kita besok menjadi generasi yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Sebelumnya kami mohon maaf, saya mewakili Bapak RW apabila dari pihak pengurus RW menyediakan tempat mungkin kurang berkenan. Saya sebagai wakil dari pengurus RW mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira cuma sekian sambutan dari saya. Marilah kita perhatikan, kita ambil manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang nanti dipaparkan oleh Bapak dari Polsek bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kanit Binmas Aibtu Muh Afif Mundrikul Wafi SH. Kepada Bapak Kanit Binmas Aibtu Muh Afif Mundrikul Wafi SH, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua RW Dukuh Namengan,
yang kami hormati Bapak Ketua RT, begitupun juga perangkatnya, sekretarisnya, yang kami hormati rekan saya Pak Babin Kamtibmas, Bapak Sudarsana, yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adikku semuanya, KKN, begitupun juga para remaja di Dukuh Namengan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, sehat, sehingga kita bisa melaksanakan acara pada hari ini, yaitu tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, sebenarnya mohon maaf Pak Kapolsek akan hadir, namun begitu padatnya acara dalam rangka hari ulang tahun Hari Jadi Klaten, sehingga banyak acara termasuk tadi upacara, sehingga merintahkan saya untuk mengisi dalam acara ini. Kemudian yang berikutnya, kita sama-sama tahu ya, begitu gencarnya di media elektronik, media massa, medsos, ya, kita sama-sama begitu saat ini peristiwa-peristiwa yang terjadi, tindak pidana suatu kejahatan diawali pertama dari minuman keras, kemudian narkoba. Suatu kejahatan selalu diawali dari itu, sehingga Pak Presiden kita, Pak Jokowi, pada saat awal daripada menjabat, dia mencetuskan namanya Nawacita, programnya Nawacita. Bagaimana untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi daripada peredaran narkoba, jangan sampai generasi berikutnya ini akan hancur. Bahkan anak-anak di bawah, boleh dikata masih kecil ya, anak-anak, usia anak di bawah 12 tahun, ada yang dijadikan kurir. Nah, ini itu suatu cermin bagaimana cara bandar-bandar narkoba, sindikat narkoba ini bisa menjual daripada barang haram tersebut. Bahkan bagaimana caranya dia itu masuk di negara kita, ada yang lewat dubur, ada yang juga lewat banyak macam hal-hal yang dia lakukan untuk menghancurkan daripada generasi muda kita. Baik, adik-adikku semuanya, ini masih semangat ya? Oke, kalau masih semangat saya cek dulu kalau masih semangat. Ya, kalau Pak Ahmed bilang selamat pagi luar biasa, itu ya. Saya mau lihat bagaimana tembok-tembok ini bergetar. Ya, oke. Saya dari Pak Ahmed dulu ya. Selamat pagi. Belum, belum sarapan. Sudah Pak RW gitu. Nah, ya oke, satu kali lagi. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, biar tidak ngantuk. Mohon izin Pak RW, saya berdiri Pak RW dulu ya. Nah, biar agak, walaupun berdiri susah ya. Oke, terima kasih. Mohon izin Pak RW. Adik-adikku semuanya, ya. Yang pertama, ada yang tahu enggak apa yang namanya narkoba?
Ada yang tahu? Narkoba adalah narkotika dan obat bahaya yang terlarang atau biasa disebut dengan nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang kita menginjak kepada apa yang dinamakan narkotika. Narkotika adalah suatu zat atau obat, ya, suatu zat atau obat, baik itu secara sintetis maupun semi sintetis, yang dapat mempengaruhi perubahan, baik itu perubahan rasa, perubahan nyeri, yang bila dilakukan atau dikonsumsi akan menjadi suatu ketergantungan. Apa itu Pak Afif? Narkotika itu contohnya, ya, contohnya kalau secara alamiah seperti daun apa? Ganja. Bagaimana bentuknya Pak Afif ganja? Kalau kalian melihat mungkin ada di sekitar lingkungan kita, bisa melaporkan ke kepolisian. Bahkan sekarang baru saja di Brebes terjadi menanam pohon ganja di rumah atau di tingkat apa, kalau rumah susun itu di atas pakai pot. Nah, baru saja dilakukan penggerebekan di Brebes, Polres Brebes. Nah, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi ketika itu dikonsumsi, ya, yang pertama ya santai. Nah, biasa dipakai untuk apa? Cimeng. Tahu cimeng? Nah, itu kalau dilinting itu daunnya itu seperti rokok, itu dihisap-hisap, akhirnya fly. Yang kena pertama apa? Matanya, sarafnya, atau biasa bahasa kerennya gelek, ya, gelek, cimeng. Nah, itu. Bahkan ini seperti ganja ini termasuk narkotika golongan 1, ganja itu. Jadi kaitannya dengan undang-undang, kalau golongan 1 itu lebih tinggi ancaman hukumannya. Ada tahu ya undang-undang narkotika? Undang-undang nomor berapa? Nomor 35 tahun 2009. Lanjut. Nah, kalau dilihat dari asalnya, narkotika itu adalah secara alamiah sintetis semi sintetis. Alamiah contohnya tadi Pak Aku bilang tanaman ganja, tanaman candu, tanaman koka. Ini alamiah, artinya apa? Itu bisa didapatkan seperti daun-daun itu. Nah, kemudian sintetis, narkoba buatan dari bahan kimia. Ini bisa dikombinasikan dengan bahan-bahan kimia, termasuk beberapa bulan yang lalu digerebek di daerah Tangerang. Ya. Kemudian semi sintetis, narkoba alami dicampur bahan kimia untuk mendapatkan narkoba baru. Lanjut. Nah, sekarang kalau kita lihat ada 3 golongan narkoba. 3 tadi, narkotika itu apa? Ya, asal usulnya apa? Sekarang golongannya. Golongannya ada stimulan, depresan, dan halusinogen. Kita sekarang gali apa sekarang stimulan. Lanjut, Pak. Kita gali, kita belajar bersama-sama gitu.
Ya, siapa tahu nanti kalian menjadi dosen ya Mbak ya. Nah, stimulan sebagai perangsang. Kalau mungkin di kedokteran itu hanya bisa dipakai di kedokteran. Ya, meningkatkan kegiatan pada sistem saraf fungsi, meningkatkan denyut jantung. Ya, ketika seseorang mengkonsumsi ini, denyut jantungnya itu akan berdetak kencang. Kalau tidak gerak, ya, ingin gerak terus. Ini jantung ini ingin bergoyang-goyang terus. Contoh kalau orang biasa memakai inek itu, biasa kalau diskotik itu tidak pakai inek itu goyang-goyang terus. Nah, ini akan meningkatkan daya denyut jantung. Kemudian mempercepat proses mental, membuat lebih awas dan bersemangat. Biasanya ada seperti itu. Mereka ingin seharusnya badan ini itu sudah lemah karena dirangsang sehingga dipaksakan tubuh ini. Nah, ini kalau berlebihan bisa akan mengakibatkan meninggal. Banyak ya, biasa di mobil tahu-tahu dia. Nah, ini karena kebanyakan berlebihan sering menyebabkan tindakan kekerasan. Ini sudah barang tentu. Enaknya berwangi-wangi, lagi ngombe sak ceret ae wis gayane jagoan. Ya. Kemudian golongan yang kedua adalah depresi, menurunkan kegiatan pada sistem saraf pusat. Ketika dia itu mengkonsumsi barang haram tersebut, otomatis saraf-saraf itu kena, ya, kena saraf-sarafnya itu kena, saraf otak. Yang kedua adalah obat penenang bekerja pada sistem saraf. Yang ketiga, membuat pemakai lebih rileks dan kurang sadar terhadap sekelilingnya. Nah, ini tidak peduli dengan sekelilingnya. Ya, kacanya gotong royong, dia males. Ya. Misalnya kalau pelajar, kalau dia itu mau belajar juga males, olah-olah. Lanjut. Nah, ini halusinogen, mengubah persepsi pandang kita terhadap waktu dan tempat. Jadi ketika dia itu berlebihan mengkonsumsi, kadang-kadang kalau orang Jawa bilang parno, takut, sedangkan sekelilingnya tidak ada apa-apa, ditahu ada polisi, ini ketakutan. Ini halusinogen, jadi halusinasi. Jojo ditangkap, Jojo dicekal kan itu. Ya. Lanjut. Nah, kalau narkotika ada 3 golongan juga. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Yang jelas ada tingkatan-tingkatannya. Lanjut. Sekarang psikotropika. Tadi nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan obat-obat adiktif lainnya. Psikotropika ini yang jelas bukan narkotika atau obat, bukan narkotika, bukan yang memberikan khasiat pada psikoaktif melalui pengaruh seleksi pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti inek. Inek itu seperti butiran itu ya. Ada yang pernah coba? Kamu pernah coba?
Ya. Sekarang saya mau tanya, apa yang disampaikan Pak Habib, kita flashback kembali. Tak kasih hadiah, mau enggak? Tak kasih uang 50.000. Ya. Ada yang tahu apa itu narkotika? Angkat tangan, maju ke sini. Ini tak kasih uang 50.000. Ada enggak berani? Ya, enggak ada yang berani. Boleh. Ya. Ya udah, lanjut Pak. Hangus, nanti lagi. Ada Mbaknya? Ya, sini. Kenalan dulu sama Pak Afif sini. Nah, sini, ayo berdiri. Ya. Ya, jangan sampai apa yang disampaikan Pak Afif itu hanya terus kabur aja hilang. Ayo, ada enggak yang laki, yang perempuan? Ya, kamu? Ya, ada enggak? Nah ya sudah, tak itu 1, 2, 3 hangus. 1, 2, 3 hangus. Udah, lanjut lagi Pak. Nah ini fisikotrika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama mempunyai potensi sangat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Ini golongan yang pertama. Contohnya ekstasi. Golongan kedua mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan berguna untuk kedokteran. Contohnya amfetamin, yang mengandung amfetamin. Seperti salaplo, paraflo, itu ada juga mengandung amfetamin. Ya, itu biasa kalau itu yang untuk pengobatan yang ringan. Nah, dexamfetamina. Lanjut Pak. Golongan 3, daya adaptif sedang berguna untuk kedokteran obat anti depresi. Kemudian golongan 4, daya adaptif ringan berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan. Contohnya obat tidur. Obat tidur itu masuk juga fisikotropika, tapi golongan daripada golongan 4. Ini siji rapat kayak loro, ya, loro turun kok tadi subuh ratangi rasalah. Ya, lanjut. Bahan adiktif lainnya adalah zat obat yang dapat akibatkan ketergantungan selain narkotika dan fisikotropika. Contohnya minuman mengandung alkohol, rokok, poting, bercampur kotoran sapi. Tahu jamur kotoran sapi ada di sekeliling? Yang minum sapi, jamur, nah itu bisa memabukkan. Kalau minuman mengandung alkohol ya banyak yang tahu, ya, ciuk, vodka, bir, anggur hitam, anggur putih, jamu, anggur merah, jamu Pak Wid, penting tidak diminum secara berlebihan. Kalau berlebihan apa akibatnya? Liver, penyakit hati, liver, tahu? Penyakit liver kena hatinya. Rokok, ini rokok ini juga masuk narkoba. Ya Pak Dar, kamu jangan merokok ya Pak Dar.
Kayak sama Ricky. Ya, Ricky. Semangat. Sekarang pot timer, tahu pot timer? Yang biasa lem di toko bangunan. Lem fog. Itu biasa kalau Pak Afif dapati, biasa malah anak-anak itu lemnya itu dikasih di plastik sehingga bisa itu bisa memabukkan. Nah, itu belinya murah. Nah, lanjut. Nah, jamur kotoran tadi sudah saya sampaikan. Lanjut, Pak. Contoh. Nah, ini kalian melihat contoh. Kalau ada semacam ini, nah, ini ganja ini tadi, opium, morfin yang disuntik heroin, ini sabu, nah, ini tanaman ini kayak kecubung. Nah, itu kalau makan itu ya biasanya panas badannya, nanti gulung-gulung di got-got itu. Nah, lanjut, Pak. Nah, ini seperti tangan ganja. Ini ganja, tanaman ganja, kokain, ya. Tanaman koka itu kan seperti itu. Jadi kalau melihat di sekitar kita, tolong disampaikan. Ya. Lanjut. Sabu seperti kayak Ajinomoto kristal. Nah, kadang-kala sok kleru dikai Ajinomoto. Ya. Dan sampai bahkan ini Mas ya, hasil ini bisa taruh di daging itu dikasih situ bisa meleleh dagingnya, begitu kuatnya ini sampai. Lanjut. Nah, ini macam-macam ekstasi, sudah banyak sekali macam-macam ekstasi kayak kacang. Lanjut. Nah, ini sering dong ngerti nek iki. Ya, ada anggur putih, drum. Enak. Siapa sih ngomong enak? Nah. Lanjut. Nah, sekarang dampak penyalahgunaan narkoba. Secara individu, dampaknya apa secara hidup? Kita sudah tahu sekarang apa itu narkotika, fisikotropika, zat adiktif. Terus berapa golongannya, ya. Kemudian asal usul daripada narkotika. Sekarang dampaknya kepada individu, terutama sekarang fisik. Ya, diri kita fisik, kedua mental. Nah, ini fisik bisa menjadi penyakit, jelas, ya, keracunan tubuh kita keracunan. Kemudian secara mental malas dan jahat, jelas ketika seorang mengkonsumsi itu perilakunya akan berubah. Ya, saat dulu sarapai normal itu ya alih biasa, setelah sarapai kena ya rada merek-merek. Kemudian kepada keluarga, apa yang terjadi ketika kita itu melakukan seperti itu? Keluarga, sosial, ekonomi. Biasa sosial, kadang keluarga terkucilkan. Cara ekonomi menjadi miskin, ya, jadi miskin. Kemudian dampak lagi ke masyarakat. Setelah ini terjadi,
tinggal kehancuran kepada bangsa dan negara. Lanjut, Mbak. Terus kita lihat gambarnya orang-orang yang terus terus kalau ini pasal-pasal ini saya jelaskan nanti tidak ngantuk ya, undang-undang. Nah ini potret akibat narkoba ini, ketika mereka pada saat mudanya itu melakukan konsumsi daripada narkotika, bahaya yang timbul apa ketika seorang perempuan hamil, anak-anaknya seperti ini ya, penyakitan apa enggak ngeri tak Mas? Nah lanjut Pak. Kayak ini nah, stunting biasa itu Pak Dar kalau di balai desa stunting ya, termasuk penguatan stunting Pak Dar ini sama TNI Polri agar tidak ada bayi yang stunting, anak-anak yang stunting. Makanya anggaran banyak untuk meningkatkan gizi. Lanjut. Nah, Bandar Puto dia. Pertama dia aib, termasuk juga TBC. Karena penyakitnya ini Bandar Puto dulu. Bergara balon tok. Lanjut. Nah ini hamil 7 bulan 2004, meninggal kok 2004 ini. Oh berapa hari baru meninggal. Ini Bu Oda. Lanjut. Bapak Oda tertular ini, anak yatim piatu. Lanjut. Ya. Ini keluarga berantakan, anak yatim piatu ya, keterlantaran dia, terpaksa jadi pencari nafkah, anak jalanan gara-gara narkoba. Oke? Ada yang paham? Sudah paham? Ya? Tak tanya lagi. Ada itu dikurung payu. Ada 3 asal usul daripada narkotika. Ada yang tahu? Yang ini. Nah, kamu panitia ngasih. Nah ini. Ayo, tak hitung sampai 5. 1, 2. Nah sini. Karena Pak Habib, Pak Darsono belum kenal yuk, kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Bimo Junior Rakatianto. Asal sekolah saya SMA N1 Cawas. Alamat saya Jombongan Medan, RT 11 RW 06. Anak dari Pak Eko dan Ibu Yayu.
Sip. Kenapa saya harus sampaikan alamatnya anaknya siapa? Kenapa? Masuk tujuan Pak Afif pada kalau polisi selalu ingin mengidentifikasi. Ya Mas. Ya, kenapa? Ketika dia itu kalau bepergian di jauh, ya, kalau ada apa-apa bisa ditanya sehingga Pak Polisi sangat mudah untuk melakukan pencarian, untuk mengabari keluarganya. Ya. Coba tadi apa? Berasal dari tanaman sintetis maupun semi sintetis. Belum. Ada yang menyempurnakan? Jadi tanaman itu artinya apa? Secara alamiah, ya, itu tanaman. Terus yang kedua, sintetis. Yang ketiga, semi sintetis. Ya maksudnya beliau benar, ya, beliau benar. Waduh, tak kasih aja. Belum terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Afif. Terima kasih Pak Afif. Biar dikenal. Ya oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Oh masih polisi. Ya alhamdulillah. Jadi paham ya anak-anak remaja ini ya. Sampai jam berapa toh Pak? Oh. Nah, ini kaki-kakinya seperti kayak apa itu merah-merah. Merah. Lanjut. Ya. Nah, ini. Ini karena terpapar narkoba itu jijikan kan? Nah, lanjut. Nah, ini saya kasih gambaran aja. Nah ini anaknya. Nah, seperti mulutnya rusak. Lanjut. Nah, kukunya mengkuning. Tanda-tandanya itu. Jadi Bapak perhatikan ya anak-anaknya ya. Nah ini. Lanjut. Nah. Rata-rata seperti ini. Ini jelas. Lanjut. Bahkan pantatnya aja hancur. Ya, pantatnya hancur. Nah, lanjut. Ya. Nah, ini ketentuan pidana unsur-unsurnya. Unsur-unsur pasal yang akan dikenakan, bagaimana orang itu sebagai bandar, sebagai pemakai, ya, menyimpan, barang siapa menyimpan saja sudah bisa dikenakan pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Lanjut. Ya. Sanksinya pidana jelas, ya. Tergantung dari ada yang dihukum mati seperti siapa itu Ferdi, ya. Nah, Ferdi Budiman hukum mati. Ya, itu saja yang Pak Afif sampaikan. Mudah-mudahan kalian nanti bisa mengapresiasikan dan jangan sampai menyalahgunakan narkoba. Kita pakaikan dulu narkoba no, prestasi yes, oke? Narkoba no. Kurang keras. Narkoba no. Prestasi yes.
kurang keras. Prestasi. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kanit Binmas Aibtu Muhammad Menteri Kuliah FSH atas pemaparan materinya yang luar biasa dan sangat bermanfaat. Boleh memberikan tepuk tangan untuk Pak Afif sekali lagi. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, jika tidak ada yang bertanya, mari memasuki acara yang terakhir yaitu penutup yang nanti akan dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih kepada semua hadirin atas partisipasinya pada kegiatan ini. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.